Media Israel Channel 12 menyoroti kasus terbaru bunuh diri di kalangan aparat keamanan negara Israel. Kasus terbaru ini terjadi pada seorang petugas polisi pendudukan Israel bernama Avitar Halif. Ia bertugas di Pusat Pengawasan Wilayah Selatan pada saat terjadi operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Avitar disebut menyaksikan kejadian itu dan menderita gangguan psikologis hingga mengakhiri hidup. Laporan itu mengindikasikan kasus ini menjadi fenomena gunung es pada masalah kesehatan mental tentara IDF. Selain itu juga terdapat peningkatan konsumsi obat antidepresan. Sementara itu, tentara pendudukan mengungkap 9.000 tentaranya telah menerima bantuan psikologis sejak awal perang. Bahkan seperempat dari mereka tidak kembali berperang. Angka itu berasal dari setidaknya 100.000 mereka yang direkrut IDF. Prancis memilih bergabung dengan Cina untuk mengutuk serangan Israel di Rafah. Sikap ini menjadi tanda bahwa kekuatan Eropa telah menjatuhkan diri dari Amerika Serikat mengenai isu utama global. Kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin 6 Mei 2024. Pernyataan itu terjadi setelah pertemuan antara Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. Amerika Serikat memang mengatakan pihaknya tidak akan mendukung operasi militer di Rafah, tetapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sebelumnya menyatakan bahwa penentangan itu bersyarat. Hingga akhirnya pada Selasa 7 Mei 2024, Israel mengambil alih perbatasan penting Rafah. Serangkaian serangan menghujani kota tersebut meski malam sebelumnya Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Israel. Israel menolak proposal gencatan senjata dengan Hamas dan malah menggelar invasi darat dan udara ke Rafah. Israel dinilai sengaja ingin menghancurkan Gaza dan memicu kekhawatiran bahwa perang ini akan terus berlanjut. Sebelumnya pada 6 Mei 2024, Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata Mesir Qatar. Namun Israel membantah dan mengaku tidak pernah setuju dengan usulan gencatan senjata tersebut. Analis senior Israel Palestina untuk ICG, Mayraf Zonzain, menduga Israel tidak mungkin sepakat dan menolak mengakhiri perang. Adapun tujuan Israel menyerang Rafah yaitu untuk membubarkan batalion Hamas dan menguasai jalur penyeberangan Gaza Mesir. Jalur tersebut dituduh digunakan Hamas untuk menyelundupkan senjata ke daerah kantong yang terkepung. Padahal penutupan penyeberangan akan berdampak buruk bagi lebih dari 1 juta warga Palestina yang tinggal di Rafah, di mana sebagian besar dari mereka adalah pengungsi. Korban warga sipil Palestina di kota Rafah terus berjatuhan karena masifnya serangan darat dan udara oleh Israel. Salah satu bom dijatuhkan oleh jet tempur Israel ke kamp pengungsi Gaza di Rafah yang membuat warga melarikan diri. Asap membumbung di mana-mana di kawasan kota Rafah seiring berlanjutnya invasi. Diketahui Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran langkanya pasokan. Ditutupnya perbatasan Rafah membuat Gaza secara efektif terputus dari bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, pasukan IDF mengancam akan memasuki Rafah jika sampai Ramadan, Hamas tak kunjung membebaskan sandera mereka. Perdana Menteri Netanyahu juga berulang kali mengeluarkan ultimatum yang mengancam. Rafah saat ini dihuni sekitar 1,5 juta warga Palestina yang mengungsi ke selatan setelah wilayah Gaza Utara dan Tengah dibombardir Israel. Netanyahu mengancam akan menginvasi Rafah dan melenyapkan Hamas hingga meraih kemenangan total. Akibat bombardir Israel di Rafah, satu-satunya layanan rumah sakit yang ada harus ditutup. Israel melancarkan serangan ke Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Hal itu dilakukan setelah mereka mengeluarkan perintah evakuasi terhadap 100.000 warga di sebagian wilayah Rafah Timur. IDF juga mengambil alih perbatasan Rafah hingga akses bantuan kemanusiaan terhambat. Serangan Israel ke Rafah tetap dilancarkan meski Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata. Menanggapi hal tersebut, PBB terus menyerukan gencatan senjata sebanyak 3 kali dalam waktu kurang 24 jam. Sekjen PBB Antonio Guterres memohon kepada sekutu Israel untuk menggunakan kekuatan apapun demi menghentikan invasi ke wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan operasi Rafah tidak dapat diterima. Sekretaris Jenderal dan CEO Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Jagan Chapagian mengatakan gangguan apapun di perbatasan Rafah bisa menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan. Chapagian pun mendesak Israel dan Hamas untuk sama-sama membebaskan semua sandera tanpa syarat. Sementara itu, Brasil mengecam dimulainya serangan Israel terhadap Rafah. Kementerian Luar Negeri Brasil menilai serangan itu bisa membahayakan upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung. Militer Israel pada Senin 6 Mei 2024 mulai melancarkan serangan darat ke wilayah Rafah. Mereka mengerahkan tank, pesawat tempur, dan kekuatan militer lainnya. Agresi militer Israel ke Rafah mengakibatkan gelombang pengungsian di wilayah itu. Gelombang serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 23 orang. Sementara itu, pasien dan para petugas medis meninggalkan rumah sakit di Rafah karena ketakutan atas agresi militer Israel. Pasien dipindahkan ke perbatasan dengan Mesir, termasuk Rumah Sakit Abu Yosef Al-Najjar yang terletak di wilayah selatan Gaza. Divisi 162 dan Brigade Lapis Baja 401 Israel bergabung dengan tentara di Timur Rafah dan mengambil alih gerbang perbatasan Rafah Gaza. Israel mengatakan bahwa tentaranya secara penuh mengendalikan gerbang di sisi Palestina. Tentara Israel menghantam beberapa bangunan di dekat gerbang perbatasan Rafah dengan roket. Mereka menembakkan artileri ke wilayah dekat gerbang perbatasan Rafah dan gerbang perbatasan Karam Abu Salim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.